Salah satu perang besar yang terjadi di Jepang adalah Perang Sekigahara. Pada perang ini, Jepang terbagi ke dalam dua kekuatan, yaitu koalisi pasukan barat dipimpin oleh Ishida Mitsunari melawan koalisi timur pimpinan Tokugawa Ieyasu. Perang Sekigahara merupakan perang yang sangat menentukan Jepang setelah peristiwa Koshogunan Kamakura. Pada bulan Agustus, Tokugawa menguasai istana Oyama, sedangkan di barat, istana Fushimi berhasil dikuasai oleh Ishida Mitsunari sehingga membuat Tokugawa kembali ke Edo untuk menghimpun pasukan. 1 bulan kemudian di istana Ogaki, Ishida Mitsunari menyatukan klan-klan barat untuk menghadapi Tokugawa. Sedangkan di koalisi timur, Tokugawa mulai melakukan penyerangan dengan 30.000 pasukan yang dipimpin oleh Fukushima Masanori, Kuroda Nagamasa, Honda Tadakatsu, Naomasa, Hosokawa Tadaoki, Ikeda Terumasa, Asano Yoshinaga, dan Yamanouchi Katsutoyo. Pasukan Tokugawa berhasil menguasai istana Kiyosu dan Gifu. Di waktu yang sama, Tokugawa mengirim 36.000 pasukan yang dipimpin anaknya yaitu Hidetaka untuk menguasai istana Ueda. Pada tanggal 21 Oktober, pasukan barat yang dipimpin oleh Morimoto Yasu yang berjumlah 13.000 pasukan berhasil menguasai istana Otsu yang dijaga 3.000 pasukan. Namun, karena terpisah oleh jarak, pasukan Morimoto Yasu ini nantinya tidak bisa membantu pasukan Ishida Mitsunari di pertempuran Sekigahara. Untuk menambah dukungannya, Ishida Mitsunari meminta bantuan kepada Mori Terumoto di Osaka dan dijawab dengan mengirim 30.000 pasukan yang dipimpin oleh Mori Hitomoto. Di koalisi barat sendiri, tanpa sepengetahuan Ishida Mitsunari, diam-diam koalisinya yaitu Kobayaka Hideaki menjalin hubungan dengan Tokugawa. Oleh karena itu, pasukan Tokugawa melaju dengan cepat dan mendirikan kamp di daerah Akasaka. Sebenarnya penasehat Ishida dan Shimasakon memberi saran untuk menyerang Tokugawa secara tiba-tiba. Namun Ishida memiliki pandangan lain untuk menggunakan perang secara adil, sehingga Ishida memerintahkan Shimasakon untuk memata-matai pasukan Tokugawa. Pada tanggal 21 Oktober, koalisi barat telah siap untuk menghadapi pasukan timur di Sekigahara. Ishida Mitsunari menempatkan koalisinya di perbukitan-perbukitan di sekitar Sekigahara. Di sekitar Gunung Nangu terdapat pasukan pimpinan Mori Hitomoto, Chosokabe Morichika, Ankauji Enkai, dan Nasuka Masai. Di Gunung Matsuo terdapat Kobayaka Hideaki, sedangkan di Gunung Tengu terdapat Otani Yoshitsugu dan Ukita Hidei. Ishida Mitsunari berharap strategi medan pasukannya dapat mengalahkan pasukan Tokugawa, sementara Tokugawa sendiri mengambil Gunung Momokubari sebagai basis kekuatannya. Pada pagi harinya, ketika kabut sudah mulai menghilang, peperangan antara pasukan barat dan pasukan timur dimulai. Tokugawa mengirim Naomasa, Fukushima Masanori, Matsudaira Tadayoshi untuk melawan Otani Yoshitsugu. Sementara Kuroda Nagamasa, Tanaka Yoshimasa, dan Hosokawa Tadaoki membawa 20.000 pasukan untuk langsung menyerang Ishida Mitsunari. Pasukan meriam Tokugawa juga melakukan pengeboman untuk menjatuhkan posisi Ishida Mitsunari. Ditambah pasukan Arkuabusir pimpinan Tokugawa Michiyasu untuk membantu Kuroda Nagamasa. Shimasakon berusaha untuk membantai pasukan senapan sundut pasukan timur, namun upayanya gagal dan dia tewas dalam pertempuran tersebut. Ishida Mitsunari yang terdesak menyusun strategi dengan mempergunakan 5 meriam. Pasukan barat menyerang pasukan timur dan berhasil memecah formasi pasukan timur. Pasukan timur di bawah pimpinan Tokugawa Ieyasu yang mendapat serangan meriam tersebut kembali ke formasi bertahan. Di sisi balik Gunung Nangu, pertempuran antara Asano Yukinaga dan Natsuka Masai terjadi. Pasukan Asano Yukinaga mulai melakukan serangan total ke pasukan Natsuka Masai. Pasukan Natsuka Masai yang mulai goyah kemudian dibantu pasukan pimpinan Chosokabe Morichika, sehingga pertempuran tersebut mulai sedikit seimbang. Mori Hitomoto yang melihat kawannya di pasukan barat diserang oleh anggota pasukan timur yang dipimpin oleh Asano Yukinaga mulai menunggu perintah untuk melakukan serangan balik terhadap Asano Yukinaga. Namun perintah tersebut tidak pernah terjadi, bahkan terjadi suatu perjanjian antara Kikawa Hiroe dan Mori Hitomoto untuk tidak bergerak ikut dalam pertempuran. Dalam perjanjian tersebut, Kikawa Hiroe menawarkan kepada Mori Hitomoto bahwa daerah kekuasaan klan Mori tidak akan berkurang walaupun pasukan barat kalah dalam perang Sekigahara, asalkan pasukan Mori Hitomoto tidak melakukan pergerakan dan tetap diam di Gunung Nangu. Tokugawa Ieyasu terlihat sedikit khawatir karena menurut informasi yang diperoleh,
Kekuatan pasukan barat paling tidak adalah sekitar 80.000 pasukan. Namun di medan pertempuran hanya terdapat 30.000 pasukan. Salah satu komandan pasukan barat yaitu Shimazu Yoshihiro hanya duduk diam dan melihat pertempuran. Shimazu Yoshihiro menunggu waktu yang tepat untuk menggerakkan pasukannya dalam pertempuran yang berlangsung sengit antara pasukan barat dan pasukan timur. Ishida Mitsunari yang marah kemudian mengirim pesan kepada Yoshihiro untuk bergabung dan menyerang pasukan timur. Akan tetapi Yoshihiro memiliki rencana lain dalam pertempuran Sekigahara ini. Shimazu Yoshihiro menunggu waktu yang tepat untuk bergabung dengan pasukan barat dan melakukan serangan terhadap pasukan timur. Pada saat itu pasukan barat mendapat tekanan yang berat dari serangan yang dilancarkan oleh pasukan timur. Serangan yang kuat dari pasukan timur hanya bisa ditahan sementara waktu oleh pasukan barat dan keadaan pasukan barat yang cenderung dalam keadaan bertahan. Ishida Mitsunari merasa bingung karena rencananya tidak berjalan lancar. Dia telah merencanakan menggunakan Hidei untuk menahan pasukan timur dan Kobayaka Hideaki turun dari gunung dan pasukan pimpinan Ishida Mitsunari dan Mori Hitomoto menyergap dari balik bukit. Namun pada kenyataannya, rencana yang begitu sempurna tersebut tidak dapat dilaksanakan. Banyak hal yang tidak bisa diperkirakan oleh Ishida Mitsunari sehingga menjadi sumber kekalahannya. Konishi Yukinaga hanya mampu menyerang sesaat dan kemudian mundur. Hal yang sama juga terjadi pada pasukan yang dipimpin oleh Otani Yoshikatsu. Ishida Mitsunari mulai melihat pergerakan pasukannya dari Gunung Sasao, memutuskan untuk menggerakkan seluruh kekuatan pasukan barat untuk menekan posisi pasukan timur. Pasukan Hidei kembali tertekan dengan serangan dari pasukan timur, membuat Ieyasu Mitsunari mengambil keputusan untuk meminta bantuan dari pasukan Kobayaka Hideaki yang sudah dipersiapkan di atas gunung untuk turun membantu pertahanan pasukan barat dengan membantu pasukan Hidei. Ketika melihat pasukan Kobayaka Hideaki tidak turun dari gunung dan juga penolakan Shimazu Yoshihiro untuk bergerak, membuat Ishida Mitsunari tercengang dengan kenyataan tersebut karena tidak sesuai dengan rencana yang telah disusunnya. Tokugawa Ieyasu sama seperti Ishida Mitsunari juga cemas akan posisi dari Hideaki yang tidak melakukan perintah dari Ishida Mitsunari untuk bergabung dalam medan pertempuran, sehingga muncul pertanyaan, Hideaki memihak pada pihak Tokugawa Ieyasu ataukah berada di pihak Ishida Mitsunari. Pertempuran di Gunung Nangu berlangsung sengit dan tidak seperti yang diperkirakan oleh Ishida Mitsunari. Pasukan besar yang dipimpin oleh Mori Hitomoto dihadang oleh Kikawa Hiroe yang sudah membelot ke pasukan timur. Mori Hitomoto diminta untuk tidak turut serta dalam pertempuran Sekigahara. Klan Mori juga dijanjikan tidak akan kehilangan wilayah kekuasaannya oleh Kikawa Hiroe bila pasukan Mori Hitomoto tidak turun ke medan pertempuran di Sekigahara. Pada tanggal 22 Oktober, Kobayaka Hideaki menggerakkan pasukannya. Kobayaka Hideaki pada akhirnya memilih untuk membelot dari pasukan barat dan mendukung pasukan timur. Pasukan besar pimpinan Kobayaka Hideaki kemudian menyerang pasukan Otani Yoshitsugu. Pasukan Shimazu Yoshihiro akhirnya bergerak dan menghadapi pasukan di bawah pimpinan Lee Naomasa. Namun pasukan Yoshihiro dapat dikalahkan dengan mudah. Pasukan yang dipimpinnya banyak yang melakukan pengkhianatan dan berbalik mendukung pasukan Tokugawa. Ishida Mitsunari yang sangat khawatir dengan posisinya dalam pertempuran di Sekigahara segera memimpin pasukannya untuk bergerak mundur dari pertempuran. Namun pasukan timur tetap melancarkan serangan dan terus memburu pasukan Ishida Mitsunari. Melihat pasukannya yang sudah tercerai-berai dan hancur karena tekanan yang dilakukan oleh pasukan timur, Ishida Mitsunari melarikan diri ke Gunung Nangu untuk lebih mengamankan dirinya. Otani Yoshitsugu merasa pasukannya juga akan hancur diserang pasukan timur, berusaha melarikan diri ke arah selatan Gunung Nangu. Pasukan Mori Hitomoto yang berada di samping Gunung Nangu juga tidak bergerak untuk membantu pasukan Ishida Mitsunari dan hanya menontonnya dari arah Gunung Nangu. Kikawa Hiroe yang berada di samping Gunung Nangu merasa kebingungan dan menolak untuk bergerak masuk ke dalam pertempuran. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mori Hitomoto yang secara strategi awal menunggu perintah dari Kikawa Hiroe juga merasa kebingungan. Pada akhirnya kedua pasukan tersebut tidak melakukan pertempuran dan Kikawa Hiroe sendiri membelot ke kubu Tokugawa Ieyasu. Bahkan pasukan Mori Hitomoto yang semula ditugaskan untuk bergabung dalam pasukan barat terlihat tidak membantu Ishida Mitsunari yang melarikan diri melalui Gunung Nangu. Kurangnya koordinasi dalam pasukan barat mengakibatkan rencana yang dilakukan oleh Ishida Mitsunari gagal total. Pasukan barat yang tercerai-berai membuat anggota pasukan barat yang berada di balik Gunung Nangu merasa khawatir. Pasukan barat yang tersisa memilih untuk kabur. Sementara Ishida Mitsunari kembali ke istana Swayama untuk mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Ishida terkejut ketika pasukan Kobayaka Hideaki menyerang istana Swayama. Ishida Mitsunari tidak bisa mempertahankan istana Swayama dan melarikan diri.
Istana Sawayama kemudian dibakar sampai tidak ada yang tersisa. Ishida Mitsunari ditangkap di tempat persembunyiannya di Gunung Ibuki. Ishida Mitsunari bersama dengan Konishi Yukinaga dan Ankauji Enkai dieksekusi di Kyoto.